Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube arch.com. Nah, kali ini di depan saya ini ada Yamaha NMAX. Nah, Yamaha NMAX New NMAX ini sudah ditrondolin bagian bodi, jadi kelihatan rangkanya ya. Ini ada di kawasan pabrik Pulau Gadung karena saya diundang Yamaha untuk menghadiri blogger dan media visit factory di pabriknya Pulau Gadung. Dan di sini Yamaha menjelaskan isu tentang adanya karat yang nempel di motor baru punya Yamaha, bahwa sebenarnya itu bukan karat tetapi itu adalah silikat. Silikat itu jadi seperti halnya yang kemarin sempat viral ya di punya kompetitor yaitu Honda. Di si Honda juga di motor barunya itu ada semacam warna kuning yang dikatakan sebagai karatan, dan Honda di situ mengkonfirmasi bahwa itu bukan karatan tetapi itu adalah silikat dari hasil proses pengelasan. Dan ternyata di Yamaha pun juga ada. Nah, di sini mau dijelaskan diklarifikasi oleh Yamaha bahwa itu adalah bukan karat tetapi silikat. Kalau di Yamaha bilangnya itu yellowish atau warna kekuningan. Ini coba saya cek ke dealer langsung ya, dealer Yamaha, apakah ada itu yang namanya silikat. Jadi ini saya ada di salah satu dealer Yamaha, mau melihat langsung ini di motor Grand Filano. Saya coba lihat di bagian dalam apakah ada silikatnya di Grand Filano. Nah, ini ternyata ada silikatnya ya. Nah, ini bisa dilihat, ini kuning-kuning, di kuning-kuning pada posisi pengelasan ya. Nah, ini ada, ini di motor Grand Filano. Kemudian di sampingnya NMAX. Ini di sampingnya itu New NMAX. Apakah ada? New NMAX hampir bersih ya. New NMAX hampir bersih. Tapi ada satu titik tuh ada. Nah, kalau New NMAX ini hampir bersih. Tapi ada titik kecil-kecil juga. Kalau di Fazio ada tuh. Nah, di Fazio. Oke, ini di Fazio ada silikatnya juga. Oke, sekarang kita dengarkan penjelasan tadi yang dari Yamaha ya. Baik, mengenai kenapa mengenai silikatnya pasti tidak ada masalah, Pak. Itu sudah kita buktikan, dan kalau Bapak kurang informasinya bisa di searching juga di Google, itu hal yang proses yang umum, dan kita menggunakan proses dalam welding itu kita ada proses menggunakan wire untuk CO2 karena kita tidak menggunakan argon lagi untuk teknologi welding kita pakai robot yang full 100% menggunakan CO2. Jadi dari kondisi CO2 dari wire tadi kita ada komposisi silikonnya. Jadi dari kondisi itulah dalam proses CED itu, karena tidak silikon itu sifatnya bukan penghantar, jadi tidak terikat dengan positif ke negatif, dia tidak terikat. Tapi kalau kondisi silikatnya itu lebih baik dibandingkan dengan kondisi chemical yang lain gitu. Jadi itu bisa sebagai penghambat yang lebih kuat terhadap karat. Image-nya saja itu yellowish karena ada proses treatment dan sebagainya. Itu ya kita perlu edukasi lebih banyak mengenai hal itu. Dan tadi kalau ada pertanyaan kenapa yang spotnya tidak terlihat, ya karena kita ada tambah spray, Pak, spray painting. Jadi spray painting itu kan tidak ada electron conditioningnya, jadi pasti. Dan chemical paintingnya itu kan disesuaikan kondisi spray. Jadi karena ada double seperti ini, ya tentu tidak ada silikat. Oke, sekarang kita dengarkan penjelasan dari pihak Honda apa yang terjadi di motor barunya tentang silikat ini. Baiklah Bapak Ibu, punten ya. Ini mungkin ada teman-teman di sini yang ahli welding juga, nggak masuk duluin ya Bapak Ibu. Sharing aja yang sharing. Langsung ke konten kita nih. Jadi gini, bahwa dalam proses pengelasan ISAF
frame yang diaplikasikan di beberapa model skuter kita. AHM menggunakan teknologi MIG, ya, mental inert gas, atau mungkin M apa itu Sabrina, GB, GMAW ya, sama. Jadi bapak-bapak itu terdiri dari logam yang kawat logam yang nantinya akan meleleh, jadi dia akan datang terus gitu, kalau indah kerjanya lalu meleleh gitu ya. Terus kemudian ada inert gasnya yang akan melindungi dari atmosfer atau oksigen, yang itu ada jenis splitter, ya. Kalau mas itu suka ada apa tuh yang keluar di kasar, di pinggiran, percikan itu, betul. Agar itu. Dan dengan teknologi ini kita bisa menghasilkan hasil-hasil yang bebas dari lebih gitu. Terus kemudian satu hal yang terkait dengan silicate formation atau tadi disebut bercak seperti karat yang sekarang lagi viral, ya. Itu adalah silicate formation, jadi kebentuk dari proses welding mic kita. Silikon SI dalam unsur kimia itu digunakan dalam teknologi las, ya, mic, las, mic. Ada beberapa fungsi yang dari silikat tadi. Jadi unsur silikat dalam proses welding di mic itu diantaranya berfungsi untuk membuat fluidity itu, apa cairannya itu lebih baik supaya merata mengisinya gitu mas, ya. Terus udah gitu supaya hasil dari lasannya rata. Suka lihat lasannya rata kan nggak? Nah gitu ya, mengisi bagus, rata, flat dan lalu kemudian juga dia berfungsi untuk mengikat oksigen karena akan berpengaruh terhadap hasil juga terjadinya porositas dan lain sebagainya ketika dalam proses welding berlubang-lubang itu kayak ada lubang-lubang yang di asilas itu beberapa fungsi dari silikat yang ditambahkan dalam kawat las yang digunakan. Nah Bapak Ibu, ketika terjadinya proses welding menggunakan mic tadi, ini kita kasih lihat ilustrasinya. Bapak Ibu, ini ada yang mana ada merah-merahan ya. Ini mulai terbentuknya silika bereaksi dengan oksigen. Berubah namanya bukan silikon menjadi silika. SiO2 masalah gitu ya. Akan berubah. Ini warna aslinya bukan merah, ini hanya untuk memberikan gambaran dimerahin gitulah. Saya ngambil ini juga dari internet ya, karena memang ini teknologi yang umum di engineering di teknologi pengelasan. Terus kemudian ini juga gambaran dari bentuknya silikat tadi. Nah kalau ini nih aslinya juga ya, mulai kelihatan adanya kayak warna kaca-kaca itu mengkilap ya, agak kayak teardrop gitu ya, kayak drop air gitu ya. Lalu kemudian dia biasanya ini dalam kondisi cair ya, tapi dalam kondisi cair biasanya dia akan mulai ngumpul gitu ya, berkumpul nempel satu sama lain. Dan dikarenakan berat jenisnya lebih ringan dari cairan kawat las tadi, dia akan muncul ke permukaan. Kalau begitu, lalu kemudian apa yang akan timbul kalau di hasil weldingnya seperti ini, ada A dan B. Ya. A ini adalah yang timbul di tengah lasan. Yang B itu timbul di pinggir las, toe namanya, pinggiran. Jadi dia A dan B. Baik, jadi bagian ini berwarna kurang lebih ada 3 orange gitu ya, sampai kata kecoklatan gitu ya, glossy warnanya gitu-gitu. Dan dia itu proses yang timbul ya, proses yang timbul ketika ada mic proses ya, menggunakan gas CO dan seterusnya timbul dan seperti itu. Lalu kemudian sifat dari lapisan silikat itu adalah isolator atau sebuah material yang tidak menghantarkan listrik, paham ya? Kayak karet plastik, di insulator juga nggak bisa menghantarkan arus listrik. Nah Bapak Ibu, dalam proses pemecatan kita diarahkan menggunakan teknologi CED, tadi electric deposition. Jadi proses kayak elektrolisis, kalau Bapak kenal proses apa namanya? Sepuh ya, penyepuhan gitu ya, notrum, kalau anak motor mulai roaming gitu ya, mirip tuh. Jadi ada kutub positif negatif yang kemudian dikasih aliran listrik, lalu catnya itu bentuknya cair gitu ya. Lalu atas proses elektrolisis tadi, kemudian partikel dari catnya akan menempel ke benda kerja. Pertanyaannya, rangkai shaftnya yang di sebelah mana? Yang di sini Bapak ini digantung, jadi di jalan kayak conveyor gitu gambarannya.
Yang tadi di YouTube juga ada, ya, dia akan naik gitu prosesnya. Nah karena dia sifatnya isolator, sedangkan ini prosesnya adalah elektrolysis, ya kurang begitu, maka dia tidak menempel pada lapisan silika. Sampai sini paham ya? Tidak menempel karena isolator. Kalau yang lainnya nempel nggak? Nempel. Kalau divisi. Ceritanya gitu, Bapak Ibu. Lalu kemudian hasil risetnya kayak gini, yang viral. Ada yang A, itu A yang ini, ada yang B, B-nya di pinggir, yang ini, A dan B. Ada dua. Tampaknya. Betul nggak? So far ya, tepasin lagi. Ya ada dua lah ya, ada dua ya, tengah dan di pinggir juga, Bapak Ibu. Dan ini lapisan ini seperti kalau dilihat itu kayak ada kayak kaca-kacanya gitu, tapi warnanya ada emang agak mirip kayak karat, ada warnanya orange gitu, sehingga orang menganggap ini ada karat gitu. Kalau dilihat sepintas karat di motor gue gitulah teman-teman. Tapi sebenarnya itu adalah lapisan silikat. Dia sifatnya juga antioksidan. Jadi kalau logam dalam prosesnya di factory, dalam proses factory-nya itu kemudian gimana supaya tidak teroksidasi dengan air, dengan garam, ya gitu kurang lebih. Maka diberi lapisan antioksidan. Biasanya yang berupa cat, dilapisi cat gitu ya, bapak-bapak ya, lapis cat dan lain sebagainya. Nah karena fungsinya di lapisan silikat itu juga berfungsi yang sama, mempertahankan logam di belakangnya dari korosi. Dari korosi gitu, bahkan cenderung gluingnya atau adis atau rekatnya dia itu lebih kuat dari catnya. Cat itu ya kalau dirompal ya lepas, silikat juga sama. Kalau udah rompal dan kena dasarnya logamnya ya karat. Jadi selama dia nggak diotak-atik, dia nggak berkarat kalau begitu. Dan dari apa yang kita survei juga, beberapa motor yang setahun, udah 2 tahun gitu ya, di bagian itu emang tidak timbul karat. Sampai sini bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang saya mau lebih mendemokan lagi biar temu kenal masalahnya atau temu kenal apa yang dipermasalahkan itu di publik, bisa benar-benar dipahami ya sama teman-teman yang bisa dibantu nggak nih? Ada yang praktek yang ini nih, praktek ini tisu ya Bapak Ibu. Ini saya mau jelasin apa yang saya ada di tangan saya ini adalah komponen sudah motor tanpa lapisan cat. Ya ini adalah komponen motor tanpa dilapisi cat. Lalu dia terasa oksidasi sehingga timbul karat, timbul Bapak ya. Ada nggak karat? Tetapi kalau dilihat sepintas itu warnanya tidak mengkilap ya, lebih kepada apa namanya nih? Dop mate ya, mate flat atau apa itu dop ya, enggak mengkilap ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu ini tisu ya, tisu bersih Bapak Ibu ya, ada tisu bersih di sini aja kali bawahnya, di sini nih, di sini nggak rusak mejanya, bisa tolong. Sifatnya ada permukaannya telah mengalami proses korosi, itu ada jelaga karat Pak ya. Ada jelaga karatnya ya. Jadi mestinya kalau dilap itu ngikut ke tisunya. Ini karat ya. Jelaganya ikut, jelaga karatnya ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jelaga ikut. Ya, dipahami ya. Oke. Kita kalau mau tes cari aja, sama kok. Karat juga. Oke, Bapak Ibu. Saya lagi ini bersih ya, saya lagi bersih. Sampai bagian yang lainnya, gitu. Ya kurang lebih ya ada. Itu jelaganya. Ya kadang ada yang kering, ada yang tergantung ya kalau apa namanya karatnya kayak apa. Oke. Gitu ya. Bapak Ibu kemudian kita sini sekarang. Dari sini berdiri di sini tadi. Oh iya, sudah di sini. kasih lampu Kasih lampu ya. Atau ada yang bisa kalau digosok-gosok aja tuh. Yang kelihatan jelaganya nggak? Kalau dideketin aja di zoom. Jelas, sorry. Oh, ini ya. Kalau bisa piringannya, ya dipiringin boleh. Kalau bisa sama dibalik aja motornya. Ini ya, Bapak Ibu yang sekitar sini nih konsentrasinya. Garis-garis itu ya? Oh di sana. Ini yang di sana. Yang terdeteksi itu yang Gil. Oh situ. Oke. mana sih? Iya, di sini. Apa sih? Oh itu. Betul ya? Coklat-coklat itu ya? Apa nih ya? Ya. Gantian biar jelas.
Iya, tapi itu kelihatan sih Jadi sebenarnya. Pak coba ya Pak. Nggak, gue pengen sini terus. Tapi kalau Nggak gantian. Nggak. Boleh gantian. Nggak boleh gantian. Boleh. dulu. Gantian. Tamu mundur tamu. Bersih ya. Kok nggak coklat sih? Karena ini adalah Itu pelapisan silikatnya. kamera saya yang mana sih? Oh ya gini. Salim. Jadi ini jelangka ya. Apa jelangka? Apa namanya silikat? Dekat. Jadi nggak ikut ya? Yang itu. Oke. Pas sekarang giginya Cak Iwan. Kuning kan?